Yoi, awal tahun yang bener-bener mantap buat MU ini. Dia udah peringkat satu, mereka sekarang sama Liverpool, poinnya sama, cuma beda selisih gol. Sorry, MU peringkat 2 berarti. eh dengan kemenangan atas Aston Villa ya pagi ini ya. Match yang sangat keren, jual beli serangan. Aston Villa nggak kayak Wolves, kayak menggunakan pertahanan low block. Aston Villa tetap gigih nyari gol buat ngimbangin, istilahnya nyari ini ya, nyari apa namanya, gol penyeimbang. MU juga seperti biasa mainnya eh, bener-bener flow-nya oke punya. Di match ini MU memulai dengan bisa dibilang 4-4-2 diamond, tapi bisa juga flat sebenarnya. Bener-bener di lini tengah MU tuh sangat dinamis ya, sangat yang bener-bener cuma holding tuh adalah Fred sama McTominay, sedangkan Pogba sama Bruno ini mereka kayak dikasih free roam sama Solskjaer gitu ya, buat maju ke kotak penalti ataupun bantu pertahanan ataupun ke sayap. Mereka berdua ini bener-bener ada di mana-mana lah istilahnya, karena holding dipegang McTominay sama Fred udah cukup cukup solid. Fred Fred ini sebagai defensive midfielder juga penampilannya sekarang bener-bener jangkarnya MU lah istilahnya gitu. Karena Fred ini cukup sulit buat di pressing musuh gitu ya. Sebagai seorang defensive midfielder itu adalah salah satu skill yang harus dipunya gitu. Karena buat dia membagi bola dan kehilangan bola di pertahanan sendiri itu berbahaya. McTominay match ini nggak terlalu oke ya, banyak error yang membuat dia akhirnya ditarik dan digantikan oleh Nemanja Matic. Sebenarnya tipe permainan mereka sama sih, Matic sama McTominay, cuma mungkin entah mungkin McTominay kelelahan atau gimana kurang tahu. Tapi banyak nggak, ya standar lah istilahnya, standar, nggak kesalahan ada cuma nggak banyak. Paul Pogba menurutku man of the match ya, match ini, karena dua gol dia sangat berperan di situ. Di gol pertama gila, Pogba benar-benar di pressing musuh, dia bisa keluar bola-bola atas, benar-benar kuat banget dia. Kontrolnya oke, first touch oke, akhirnya dia bisa ngasih umpan ke Rashford, di mana Rashford ngasih umpan ke fullback andalan MU yang nggak punya pelapis ya, yang nggak bisa nyerang, dan akhirnya dia semalam bikin satu assist. Aaron Wan-Bissaka keren banget. Seorang Aaron Wan-Bissaka bikin assist dari crossing, itu bukan Aaron Wan-Bissaka banget woy. AWB ini akhirnya ngasih crossing yang berasal dari counter attack, itu disambut oleh Anthony Martial gitu, karena emang Tyrone Mings yang jagain Anthony Martial kayak out of possession gitu, dia miss satu header itu, dan akhirnya Martial berhasil memanfaatkan kesalahan itu. Dan itulah yang Aaron Wan-Bissaka ini sepanjang game menurutku kontribusi attackingnya cuma di goal itu aja, karena dia lebih sering di belakang. Jadi MU tuh kayak main pakai 3 back gitu loh, dimana Maguire, Bailey sama Aaron Wan-Bissaka di belakang, sementara back kiri yang asli Shaw lebih sering naik gitu ya. Dan akhirnya itu membuat Bruno ataupun Rashford harus turun ke sayap kanan, itu biasanya seperti itu. Jadi lebih seperti 3-5-2 ataupun 3-4-3 gitu, tergantung kondisinya seperti apa gitu. Dan itu akhirnya Aaron Wan bisa tuh kalau defense udah nggak usah ditanya, dia bagus, banyak tackling yang oke. Dia berhasil bikin Anwar El Ghazi ditarik keluar gitu ya, karena susah buat El Ghazi ngelewatin si Wan Bissaka ini.
Dan kesulitan utama Wan-Bissaka adalah dia ketemu Jack Grealish gitu ya, yang malam ini, yang tadi pagi ini bener-bener keren mainnya Jack Grealish. Dan ada satu kesempatan dari Aston Villa itu yang kalau nggak salah crossing dari Cash ngarah ke tiang jauh ke Anwar El Ghazi, dan di situ clearance-nya AWB benar-benar nyelamatin MU dari close range heading. Bailey main sangat bagus. Bailey, Lindelof patut khawatir ya kalau dia tempatnya bisa aja diambil sama ini orang. Tapi seperti biasa pertanyaan kita, apakah Bailey bisa selalu fit seperti itu. Harry Maguire nggak ada kesalahan, nggak ada mistake, cuma kesel sama satu momen dimana dia dapat kartu kuning yang sebenarnya nggak perlu banget. Luxo ya sosok lah. Luxo dia cuma sering overlap karena emang memanfaatkan Bertrand Traore yang jarang mundur. Orang ini jarang mundur, Bertrand Traore. Emang dia nyetak gol, cuma secara defensif dia jarang bantu Aston Villa gitu. Dan si Cash juga dia sering banget naik, dan itu adalah space yang sering banget dimanfaatkan sama Luxo gitu. Bruno Fernandes seperti biasa, Bruno Fernandes thing. Dia ada di mana-mana, ke belakang, ke depan, ke kotak penalti, ke sayap kanan, sayap kiri. Dia adalah istilahnya adalah jantung permainan MU lah. Tahun 2020 adalah tahunnya, dan sekarang 2021 dia ngawalin tahun ini dengan 1 gol ya, meskipun itu dari kotak penalti. Dia main selalu pakai passion, selalu kesel sama dirinya sendiri ketika dia nggak melakukan hal yang tepat. Dan itu adalah pemain yang bener-bener karakternya dibutuhin banget sama MU. Marcus Rashford, akhir-akhir ini kenapa aku sering banget lihat Marcus Rashford tuh kayak sering dribble, sering apa ya istilahnya, ya itulah, memang yang seperti itu dibutuhin sama MU gitu loh. Orang-orang yang suka dribble, persis gamenya kayak Ronaldo waktu itu, seperti itu. Marcus Rashford ini secara dribble oke, dia bisa nempatin bola di space yang dia mau untuk dapatin ruang tembak. Tapi sayangnya finishing Rashford mungkin dia masih perlu menyempurnakan teknik finishingnya gitu. Anthony Martial nggak terlalu kelihatan match ini, cuma perannya sebagai striker bisa buka ruang yang oke punya. Banyak pergerakan Martial yang akhirnya bikin ruang buat MU, dan itu ya seperti striker modern ya, maksudnya kontribusinya nggak harus dari gol di sekarang ini, lebih banyak dari ya kontribusinya terhadap tim lah, pergerakan seperti itu. Dan lagi-lagi man of the match tetap Paul Pogba. Mungkin pesaing dari Paul Pogba adalah Jack Grealish gitu ya, karena Aston Villa juga bener-bener ngandelin dia, dan MU cukup kesulitan sih dengan adanya Jack Grealish ini. Paul Pogba untuk yang gol penalti itu sebenarnya menurutku itu ya sosok lah, emang itu foul, cuma untuk menjatuhkan seorang Pogba tuh sebenarnya nggak segampang itu sebenarnya. Cuma yang bedain pemain yang pinter sama enggak kan dimana dia memanfaatkan situasi gitu. Itu kalau Pogba ada di wilayah dia sendiri, ada di dalam pertahanan MU, istilahnya di posisi dia sebagai gelandang, nggak di kotak penalti musuh, itu dia nggak bakal jatuh hanya dengan kontak seperti itu ya sama pemainnya Aston Villa ya. Tapi karena itu dia berada di kotak penalti, Pogba tahu itu adalah sebuah keuntungan, maka mungkin dia lebih gampang jatuhin dirinya gitu, gampang buat out of balance gitu. Balance Pogba sangat keren, dia nggak bisa direbut bolanya, istilahnya lah, dari dia, nggak bisa dijatuhin gitu. Tapi
so good buat Pogba. Ini adalah match Pogba, dan mungkin kedepannya kita bakal sering lihat formasi seperti itu ya, formasi 4-4-2 yang nggak diamond banget, cuma oleh nempatin 4 central midfielder di situ. Itulah yang mungkin ya, tapi kelemahan dari formasi ini adalah butuh fullback yang bener-bener keren coy. Formasi 4-4-2 diamond ini butuh fullback yang bener-bener keren, dan itu nggak dimilikin MU. Maksudnya secara defense oke lah, MU punya fullback yang oke, bisa dibilang oke, cuma aku masih ya, Wan Bissaka satu crossing, satu assist itu kurang cukup lah. Oke, kita ketemu di match selanjutnya. Semoga MU bisa terus nempel Liverpool ya. Ini udah sama ini poinnya. MU peringkat 2, Liverpool peringkat 1. Thank you.